video kali ini aku mungkin mau berbincang-bincang sedikit tentang apa ya. Jadi kayak gini. Pernah gak sih kalian itu tiba-tiba ketemu sama orang yang suka nanyain hal-hal pribadi tapi di depan umum? Contohnya, kamu udah lulus belum sih? Atau juga dia tuh nanya, kamu masih sama cowok yang itu? Nah, pasti kalau misalnya kita digituin, ditanya kayak gitu di tempat ramai, kita pasti gak nyaman kan? Tentu gak nyaman. Nah, itu poin yang mau aku bahas kali ini. Poin di salah satu elemen dalam instant persuasion, yaitu menjaga privasi. Nah, menjaga privasi itu berarti kita itu menghormati batasan-batasan pribadi seseorang. Kita nggak membahas atau menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi di depan umum, karena belum tentu orang tersebut, orang yang kita tanya itu tuh nyaman buat ngomongin hal itu. Nah, kesalahan komunikasi yang paling sering banget terjadi itu saat seseorang menceritakan masalah pribadinya kepada kita. Lalu kita tuh malah mikir, ya udah, dia cerita ke kita, kita bebas nih nyeritain ceritanya dia ke orang-orang lain. Padahal kan nggak boleh ya kayak gitu, karena itu tuh rahasianya orang tersebut. Nah, walaupun dia tuh nggak mengkutip ini rahasia ya, jangan kasih tahu orang lain, tapi itu bukan berarti kita tuh boleh nyebarin hal itu tuh ke orang lain. Contohnya, ada orang lain cerita ke aku, ada teman aku cerita ke aku tentang masalah keluarganya. Jadi dia cerita ke aku, bla 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 bla. Nah, sebagai pendengar yang baik, kita itu tuh harusnya mendengar, terus kita pastiin, kamu cerita ini ke aku doang apa gimana? Nah, kalau misalnya dia jawab, ya aku cerita ini ke kamu karena aku tuh percaya sama kamu, karena aku nyaman cerita ini ke kamu. Nah, dari situ tuh kita dapat nyimpulin bahwa cerita dia itu nggak bisa disebarin ke orang lain. Jadi kita yang mendengarkan dan kita simpan di diri kita sendiri. Nah, dengan begitu kita itu tahu batasannya. Nah, jadi jika semisal ada suatu saat ada orang yang nanya tentang masalah teman kita itu, kita tuh bisa jawab kayak, maaf, itu bukan hak aku buat kasih tahu. Jadi seperti itu contohnya. Nah, dari sikap sederhana ini tuh justru bisa membangun kepercayaan orang. Kenapa? Karena orang itu bakal merasa aman untuk berbicara kita, dan dalam komunikasi kepercayaan itu kan kunci utama ya, karena seseorang akan lebih mudah menerima pendapat kita jika orang tersebut itu percaya bahwa kita itu dapat menjaga, atau karena seseorang itu akan lebih mudah percaya ke kita dan akan lebih mudah menerima pendapat kita kalau mereka tuh percaya bahwa kita itu dapat menjaga privasinya mereka. Jadi menjaga privasi itu bukan hanya tentang nyimpen rahasia, tapi juga menghargai orang lain yang udah cerita ke kita. Terus kita tuh membangun juga hubungan yang baik ke dia. Jadi mungkin itu penjelasan yang dapat aku
sampaikan dalam materi ini, materi instant persuasion, elemen menjaga privasi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Bye bye semuanya.